warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ahmad Lutfi, Ahmad Yamani, Akbar Maulana, Apriliani, Bagas, Desi, Febri Royan, Khairun, Mairo, Karmila, Laila Dia, Miftahul Rahman, Muhammad Akbar, Muhammad Habibi, Muhammad Haikal, Muhammad Lutfi, Muhammad Nurida, Muhammad Rehan, Muhammad Rofiki, Muhammad Zainal, Murti Sari, Nadira Haifa, Naila Putri, Nabila, Raudatul Jannah, Ufaida Islami, Serli, Siti Mufiro, Selamat Riyadi, Wafik Zahra. Berarti satu orang ya tidak masuk atas nama Muhammad Habibi. Kita hari ini belajar kimia dengan judul menganalisis dampak pemanasan global dan jejak karbon. Kita masuk dulu ke tahapan apersepsi. Sebelumnya ada yang tahu ini gambar di mana? Mana? Ini ada di Puncak Jaya Wijaya, Papua.
banyak sekarang. Apa yang terjadi? Kemudian kita lihat lagi persepsi selanjutnya. Nah, ini juga foto dulu dan sekarang. Apalagi yang terlihat perbedaan apa? Mencair. Ya, esnya mencair. Lalu apa yang menyebabkan kedua fenomena ini terjadi? Adakah yang tahu? Pemanasan global. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu pemanasan global, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, murid itu dapat menjelaskan pengertian dari pemanasan global. Kemudian yang kedua, murid dapat menganalisis dampak dari pemanasan global ini. Kemudian murid dapat menghitung jejak karbon dari masing-masing. Nanti dan yang terakhir dapat menganalisis dan memberikan solusi atas permasalahan dari pemanasan global. Sebelum Ibu masuk ke pemanasan global, adakah dari kalian yang tahu apa sih pemanasan global? Pemanasan global awalnya dari kata mana? Panas. Dan global. Coba dilihat bukunya, adakah di situ pengertian dari pemanasan global? Ketemu? Coba sebutkan pengertian dari pemanasan global. Berarti Sari? Gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Gejala rata-rata peningkatan suhu permukaan bumi. Nanti kita, iya benar jawabannya Murti Sari. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh temannya tadi, pemanasan global adalah gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Berapa kira Bu rata-rata suhu permukaan bumi itu awalnya? Rata-rata suhu permukaan bumi itu adalah 15 derajat Celcius. Nih, lalu di sini ada sebuah grafik yang mengatakan bahwa kenaikan suhu global lampaui 1,5 derajat Celcius pada 2024. Yang artinya kalau tadi rata-ratanya itu 15 derajat Celcius, berarti dengan naik 1,5 derajat jadi berapa? 16,5. Nah, mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini yang akan menyebabkan berbagai kejadian atau fenomena yang akan kita lihat di slide selanjutnya.
Manusia merasakan efeknya. Manusia pun merasakan efeknya. Bumi adalah planet tempat tinggal bagi makhluk. 5 dampak pemanasan global. Manusia pun merasakan efeknya. Bumi adalah planet tempat tinggal bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Namun, saat ini kondisi bumi sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan adanya pemanasan global. Penyebab terjadinya pemanasan global tidak lain akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Pemanasan global merupakan ancaman terbesar bagi makhluk hidup di bumi. Bisa dikatakan kalau pemanasan global merupakan salah satu bencana alam. Lalu, dampak apa saja yang diakibatkan oleh pemanasan global? 1. Terjadinya perubahan iklim. Dampak terbesar akibat pemanasan global yaitu terjadinya perubahan iklim. Suhu di bumi akan menjadi lebih panas. Akibatnya, kekeringan akan terjadi di mana-mana. Kemudian, meningkatnya suhu di bumi akan menyebabkan pergantian musim menjadi tidak stabil. Kadang satu musim bisa lebih lama atau lebih cepat. 2. Kutub bumi mencair. Suhu bumi yang panas akibat pemanasan global dapat menyebabkan kutub di bumi mencair. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut mengalami kenaikan. Akibatnya, banjir bisa terjadi di beberapa daerah. Bahkan, pulau-pulau kecil akan tenggelam karena naiknya permukaan air laut. 3. Produksi pertanian menurun. Suhu panas yang tinggi dapat menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Hal ini dapat menyebabkan tanaman pertanian menjadi mati karena kekeringan. Akibatnya, produksi pertanian mengalami penurunan karena pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada kekurangan bahan makanan di beberapa daerah akibat produksi pertanian yang menurun. 4. Kepunahan hewan. Terjadinya pemanasan global dapat meningkatkan risiko kepunahan hewan. Hal ini disebabkan karena beberapa hewan akan bermigrasi akibat perubahan habitat. Bagi hewan yang tidak bisa beradaptasi akan perubahan habitat, hewan tersebut bisa mengalami kepunahan. Salah satunya populasi beruang kutub yang semakin berkurang akibat kutub utara mencair. 5. Menimbulkan penyakit pada manusia. Efek pemanasan global tidak hanya menyebabkan suhu di bumi mengalami peningkatan. Pemanasan global juga dapat menyebabkan terjadinya beberapa penyakit, misalnya stres, stroke, hingga busung lapar. Selain itu, penyakit demam berdarah juga bisa meningkat akibat populasi nyamuk meningkat karena pemanasan global. Itulah dampak yang terjadi akibat pemanasan global. Memang, pemanasan global dapat menimbulkan dampak yang berpengaruh bagi makhluk hidup. Jika pemanasan global tidak segera diatasi, akan menimbulkan bencana yang besar. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian hidup. Ya, tadi kalian sudah melihat akibat atau dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Apakah apa yang kalian rasakan? Apakah dampaknya itu akan berdampak ke kalian juga? Coba Laila sebutkan akibat atau dampak pertama yang terjadi. Terjadinya perubahan iklim. Ya. Kalau perubahan iklim terjadi, apa dampaknya? Bagaimana tadi? Tanahnya kayak apa tanahnya? Kering. Iya, kekeringan. Lalu yang kedua, Muhammad Lutfi. Yang kedua tadi apa Lutfi? Dampak
banjir, ya air lautnya naik jadi banjir. Selain banjir juga bisa menghilangkan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar tempat terdampak. Kemudian yang ketiga apa? Profiki? Produksi pertanian menurun. Ya, produksi pertanian menurun. Bisa dilihat tadi akibat perubahan iklim, tanahnya kering, berarti produksi pertanian menurun. Kalau produksi pertanian menurun, kira-kira berdampak pada untuk kita? Dampak kita makan apa nanti kalau pada bisa nanam padi, ya kan? Beralih ke makanan modern. Terus selanjutnya yang keempat, Miftahul Rahmah, penggunaan hewan, punahan hewan. Nah, kalau hewannya banyak yang punah, otomatis manusia juga akan terkena dampaknya, kan? Selain ekosistemnya terganggu, kemudian keanekaragaman satwanya juga berkurang. Dan yang terakhir, Habibah, menimbulkan penyakit pada manusia. Penyakit apa aja? Penyakit kayak stroke. Ya, stroke. Selain itu, stres. Terus sudah stres lah, stroke, apa lagi? Jadi kalau panas berarti hewan apa yang nyamuk akan berkembang biak dan menyebabkan penyakit? Ya, jadi dampaknya ternyata cukup besar bagi makhluk hidup. Kita akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Jadi ini sangat harus kita sadari bersama. Nah, lalu selanjutnya di sini ada sebuah skema. Jadi pemanasan global itu terjadi akibat yang namanya efek rumah kaca. Pernahlah mendengar efek rumah kaca? Ada yang bisa menceritakan apa yang terjadi di sini? Terpantul. Ya, benar. Kata kuncinya adalah terpantul. Jadi, sebelum ibu yang menjelaskan, ada yang bisa? Jadi ceritanya matahari itu kan dia memancarkan sinarnya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Terus harapannya sinar yang dipancarkan oleh matahari ini itu akan kembali ke atmosfer. Akan tetapi sinar-sinar ini dia tidak bisa kembali atau keluar. Kenapa? Karena terhalang dengan ini, greenhouse gases atau efek rumah kaca. Nah, ini yang menyebabkan beberapa dari sinar matahari itu tidak bisa terpantul ke atmosfer. Jadi dia menutupi, kemudian jadi sinar matahari itu terkurung ibaratnya di bumi. Nah, jadi tidak bisa terpantul lalu terkurung. Lalu gas-gas apa saja yang termasuk ke dalam gas rumah kaca yang menyebabkan sinar dari matahari itu tidak bisa terpantul ke luar, tidak bisa terpantul ke atmosfer? Tahu? Yang pertama, manusia bernapas memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, yang pertama
karena di bahan bakar. Kalau CFC itu di pendingin atau pendingin ruangan namanya kalau pendingin makanan terus ada juga namanya itu di nitrogen. Nah, ada beberapa gas di sini yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca tadi. Jadi dia menghalangi sinar matahari yang harusnya terpantul. Terus selanjutnya kita akan, kalau tadi ada akibat, berarti ada yang namanya sebab, ya, akibat dan sebab. Jadi sebabnya ini di sini ada yang namanya itu jejak karbon. Bisa dibacakan, Febri, apa itu jejak karbon? Karbon adalah ukuran dari total gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Singkatnya, ini adalah jejak yang kita tinggalkan di bumi dalam bentuk emisi gas rumah kaca. Ya. Jejak karbon, ukuran dari total gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara singkat, ini adalah jejak yang kita tinggalkan di bumi dalam bentuk emisi gas bumi. Jadi hari ini kita akan melihat penyebab dari gas rumah kaca itu tadi yang menyebabkan pemanasan global. Bagaimana melihat jejak karbonnya? Nah, kalian silahkan buka HP kalian. Lalu kalian cari situs yang namanya Lindungi Hutan. Nih, tampilannya nanti akan seperti ini. Bisa dibuka dulu HP-nya. Lindungi Hutan. Ketemu?
tahu kawannya? Ya. Ini sudah. Ya. Ada yang belum dapat? Teman? Nanti tampilannya akan seperti ini nak kalau sudah masuk. Ya, sudah. Iya. Iya, klik. Tapi jangan diklik dulu sampai di situ aja. Yang belum masuk adalah masuk sampai ke halaman ini kan. Nah, ini nanti akan muncul kalau kalian mengklik hitung jejak karbon, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu bisa diklik selanjutnya. Nah, ini tampilan yang ibu mau itu seperti ini. Ada yang belum bisa masuk sampai ke sini? Sudah sana? Sudah? Sudah kan? Sudah. Nah, di sini jadi di website ini dia menyajikan 5 kategori kalkulator yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa jejak karbon yang kita hasilkan per hari atau per bulan atau per tahun. Misal mungkin yang kita dekat itu kendaraan ya, karena kan ini kalian itu menggunakan kendaraan setiap hari. Misal ya kendaraan, kita klik. Ini perhatikan bukunya dulu. Di sini ada jenis kendaraan bermotor. Ibu pilih. Di sini ada pilihannya banyak, bus, kereta, minibus, pesawat dan lain-lain. Nah, ini ibu pilih sepeda motor. Jarak tempuhnya karena jauh ya, jadi 10 kilo. Jumlahnya, misalnya ibu 1 orang. Nah, frekuensi ini adalah pengulangan yang ibu lakukan berapa kali dalam 1 minggu. Misalnya ibu bekerja dari Senin sampai Jumat, berarti kan 5. Nah, di sini akan keluar jejak karbon harian yang ibu hasilkan dalam jarak tempuh 10 km dari rumah sampai ke sekolah. Kemudian ibu 1 orang, frekuensinya ibu 5 hari dalam 1 minggu. Ternyata jejak karbon harian ibu adalah 0,61 kilogram karbon dioksida. Nah, jadi ibu setiap hari itu menggunakan kendaraan bermotor menghasilkan 0,61 kg seperti itu. Nah, lalu kita coba lagi
menggunakan yang dekat dengan kita, apalagi nak selain kendaraan, apa? Peralatan listrik, ya kan? Karena setiap hari kita menggunakan listrik. Nah, di sini bisa dipilih jenis peralatan listriknya. Misalnya ibu ada dispenser, kipas angin, komputer, kulkas, laptop. Misalnya ibu pilih yang dekat mungkin kipas angin, karena sering menggunakan kipas angin. Jumlah kipas anginnya 1, karena ibu sorangan. Selama penggunaan misalnya aktivitas 10 jam per hari. Ternyata jejak karbon harian yang ibu tinggalkan itu adalah 0,335 ton karbon dioksida. Seperti itu. Nah, silakan kalian buat perhitungan untuk jejak karbon yang kalian lakukan setiap hari dengan kendaraan dan peralatan listrik. Silakan dilakukan perhitungan dan dicatat di buku masing-masing. Jarak, kita ulang jarak dari rumah ke sekolah. Pesawat naik. Nah, waktu pendaftaran ada yang mengisi. Kalau ada yang ingin bertanya, Kilo lapis. berapa jarak dari rumah sekolah? Tidak jauh. Bisa seharian, 2 harian banyak banget. Kalau ada Tambela di mananya SD di daerahnya jauh lagi. Yang lah 7 kilo, udah lah. Tuh, terus di bukunya sama. SD dulu SD ada satu tuh yang paling bawah. Ibu ada sih kasih tahu. Jadi melihat mulai dari cover ada yang belum bisa menghitung jarak penganak dari sekolah ke rumah. Ya, tulis. Iya. Yang peralatan listriknya di anu jualan nak bisa aja dipilih selain kipas angin. Sini tadi ada. Misalnya kalian mau menghitung lama kulkas di rumah bisa. Atau rice cooker atau TV selain kipas angin bisa.
Kalau listriknya selain kipas angin boleh ya? Kulkas dulu, kulkas. Ya, memang hitungannya namanya. Kipas angin ada. Lampu. Ya berapa? Berapa ton? Kipas angin gitu. Berapa? 3 ton. 4 kipas angin. Kalau sudah, nah kalian coba lagi untuk peralatan listrik itu dikurangi jumlah jamnya. Dari yang pertama kan sudah, misalnya yang pertama tadi 10 jam. Nah yang kedua coba lagi hitung 9 jam berapa. Supaya kelihatan berapa beda CO2 yang
Iya. Sudah? Nah, tugas kalian selanjutnya setelah kalian mencoba menghitung jejak karbon dari kendaraan pribadi kalian, kemudian menghitung jejak karbon dari peralatan listrik yang digunakan, lalu buatlah satu komitmen pribadi untuk mengurangi jejak karbon mulai hari ini. Misalnya komitmennya, mulai hari ini saya cobalah ibu panggil Muhammad Jainal, yang mana nak? Jainal. Muhammad Jainil. Muhammad Jainil, berapa jejak karbon yang kamu keluarkan pada kendaraan pribadi nak? 0,51 kilogram CO2. 0,51 Kilogram. kilogram. Ini berapa kilometer jarak tempuhnya? 8. 8. Rumahnya Di Sungai Alam. tadi sampaikan. Sepertinya ini ada kesalahan di Sungai Alam itu dekat aja, ada sampai 8 kilometer. Mencari tadi pakai Google Maps. Main 4 kilo tuh jauh. 4 kilo tuh tadi kayak kawannya dari Aranio sini. Semarang tuh 3 kilo. Terus selain Jainil, Muhammad Akbar. Muhammad Akbar berapa nak jejak kendaraannya? 0,01 kilogram CO2. 0,0 0,0 kilogram CO2. 0,0. Komitmen kita mengurangi jejak karbon. Iya. Ini lihat lagi si Muhammad Akbar. Akbar Maulana bang, berapa jejak karbonnya nak? 0,9 kilogram CO2. 0, jarak tempuhnya berapa? 1,5. Berapa? 1,5. 1,5. Terus si Rofiki bang berapa? 0,18. Berapa? 0,18.
18. Jarak tempuhnya 3. 3. Ini sepertinya ada yang salah. Kenapa semakin jauh ininya semakin sedikit? Ini semakin dekat ininya semakin banyak, ya kan? Harusnya kalau jaraknya itu makin dekat, kilo dari jejak karbonnya itu semakin sedikit. Kalau jejaknya semakin jauh, berarti semakin banyak juga kilogramnya, ya kan? Nah, di belakang Laila ada siapa namanya? Nadira. Nadira kamu berapa? 7 kilometer. Jejak karbonnya 0,43 per hari. Nah, kita cari yang lebih dekat dari 7 km. Siapa nak? Anu mereka berapa? 1,2. Anu ini berapa? 0,07. Nah ya, 1,2. Sininya 0, nah ya, kita ambil ini saja ya. Yang lain itu bisa diperbaiki lagi kalau jaraknya salah atau frekuensinya yang salah. Jadi ini tadi punyanya Nadira. Ya, punyanya Nadira, katanya jarak rumahnya 7 km. Punyanya Rehan, jarak rumahnya 1,2 km. Si Nadira itu mengeluarkan jejak karbon sepeda motornya itu setiap hari 0,43 kg. Sedangkan si Rehan 0,07 kg. Jadi semakin dekat jaraknya itu jejak karbonnya akan semakin sedikit. Semakin jauh juga akan semakin banyak. Nah, jadi kira-kira solusinya bagi ini yang dekat aja nih, 1,2 ini kan jauh berarti harus menggunakan sepeda. Nah, kalau yang jauh, yang dekat ini nak bagaimana nak supaya bisa mengurangi jejak karbonnya? Selain jalan, pakai apa? Pakai sepeda. Pakai sepeda selain bisa menyehatkan juga bisa mengurangi jejak karbon. Nah, itu yang pertama. Ini yang kendaraan bermotor. Terus yang kedua, yang peralatan listrik. Ada yang menggunakan kipas angin? Nah, ada. Yang kipas angin, pemilik kipas angin. Angkat tangan. Bagas. Kipas angin, Bagas. Berapa jam? 12 ya. Berarti 6 jam yang 12 jam yang tidak terpakai. 12 jam yang dipakai. 12 jam. Berapa nak? 0,45 kilogram. Terus ada lagi yang memakai kipas angin selain Bagas. Kita melihat bendanya yang sama. Namanya siapa nak? Siti Mufiro. Siti Mufiro berapa? Pemakaiannya berapa jam nak? Siti Mufiro
Jadi konversi ton ke kilogram itu 1 ton itu 1000 kilogram. Jadi kalau 0,85 ton itu dikonversi adalah 850 kilogram dan 0,14 ton itu konversinya adalah 140 kilogram. Jadi semakin lama pemakaian berarti semakin Bagas menghasilkan 850 kilogram karbon setiap hari. Nah, lalu seperti kata ibu tadi, coba buatlah satu aja komitmen untuk mengurangi jejak karbon mulai hari ini. Coba buat. Sekarang ibu beri itu, kemudian nanti ibu panggil di depan. Misalnya seperti ini. Saya mulai hari ini saya akan mengurangi pemakaian ini yang awalnya saya pakai 12 jam sehari. Saya akan menggunakannya secukupnya. Saya sehari 4 jam aja. Nah, seperti itulah komitmennya. Nah, untuk yang kendaraan itu bisa aja kalian bikin komitmen tidak harus selalu menggunakan kendaraan. Misalnya yang jaraknya dekat aja ke warung, berjalan gitu. Nah, seperti itu komitmennya. Coba buat, nanti ibu panggil ke depan. Ya, kan kita depan. Ibu, di rumah. Ibu tadi ini ibu konfirmasi sedikit ya, tapi dikira ini adalah penyebab dari efek rumah kaca. Ini maksudnya kalau bocor, jadi gasnya kalau hanya ada bocor, AC-nya atau kulkasnya berarti aman aja, gasnya tidak menghalangi pemantulan tadi. Tapi kalau bocor, nah itu yang bisa bikin efek rumah kaca. Karena dikira pakai kulkas, salah. Sebenarnya ada. Kalau kulkas nggak bermasalah, nih, dari nah dia. Ini adalah komitmen yang kalian buat untuk mengurangi pemanasan global. Ada nah, kita mau langsung.
Oke, Ibu minta perwakilan 3 orang maju ke depan. Ibu panggil ya. Yang pertama akan maju Habibah. Lalu Rupaida sama laki-lakinya Haikal. Majulah ke depan. Sebentar aja. Ya, berdiri berjajar di depan ketiga. Nanti bergantian bacaan. Yang lain tolong diperhatikan dan dipikirkan bersama. Ini adalah contoh ya komitmen dari teman kalian yang akan melakukan perubahan terhadap jejak karbon yang dihasilkan setiap hari. Kita ayo lain diam dulu. Kita mulai dari Habibah. Ya, silakan dibaca dengan suara yang keras. Mulai hari ini saya berkomitmen untuk mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak digunakan saat meninggalkan ruangan atau rumah. Ya, Hanan. Dan peralatan elektronik. Ya, yang kedua, Faida. Mulai hari ini saya berkomitmen yang awalnya memasak nasi menggunakan rice cooker, berubah menjadi menggunakan kompor. Mengurangi, tapi kalau sesekali pakai rice cooker. Hanan. Lahir, Haikal. Saya berkomitmen saya akan mengurangi penggunaan televisi dengan nama penggunaan yang lebih sedikit. Nah ya, jadi mengurangi televisi dan peralatan listrik. Ya, bagus. Adakah yang ingin mengurangi masalah kendaraan bermotor? Seperti cerita tadi, komitmennya. Kalaunya jarak yang ingin kalian tempuh jauh, itu gunakanlah kendaraan. Tapi jika itu dekat, maka berolahragalah. Jangan berjalan. Kan? Oke. Ya, sampailah kita di akhir pembelajaran kita, dimana tadi kalian itu sudah belajar apa itu pemanasan global. Apakah pemanasan global mengerikan? Ya, terus kalian juga sudah melihat dampak-dampaknya yang juga akan berdampak pada kita, ya kan? Terus kalian juga belajar menghitung penyebabnya atau jejak karbon yang kita tinggalkan. Nah, oleh karena itu di akhir pembelajaran kita membuat satu komitmen akan kita sepakati bersama bahwa kita tadi kata temannya mematikan lampu dan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan saat meninggal. Ini diterapkanlah, tidak hanya disebutkan tapi diterapkan supaya bumi kita menjadi lebih sehat. Sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan itu kita akan melanjutkan lagi dengan judul solusi pencegahan atau mitigasi dan apabila sudah terjadi adaptasi terhadap pemanasan global ini itu bagaimana.